Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhafaz dengan NIM 230600212 Saya dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Distribusi Bagi Hasil Koperasi Syariah. Adapun latar belakangnya, Koperasi Syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan koperasi konvensional yang menggunakan sistem bunga, Koperasi Syariah menerapkan sistem bagi hasil yang lebih menekankan pada keadilan, transparansi, dan kerja sama antara koperasi dan anggota. Sistem ini menjadi ciri khas utama Koperasi Syariah karena keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha yang nyata, bukan berdasarkan bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem distribusi dan bagi hasil. Yang kedua, apa landasan syariahnya. Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Dan yang keempat, apa manfaat dan tantangannya. Dan adapun tujuannya adalah untuk memahami konsep bagi hasil dan mengetahui prinsip syariah yang mendasari dan menganalisasi mekanisme pelaksanaan dan mengetahui manfaat dan tantangan penerapan. Selanjutnya ada pengertian sistem distribusi dan bagi hasil. Sistem distribusi dan bagi hasil adalah suatu mekanisme pembagian yang keuntungan usaha antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola usaha berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dalam akad syariah. Hal ini yang membedakan sistem ini dengan bunga adalah keuntungan yang diterima tidak bersifat tetap, berdasarkan keuntungan bergantung pada hasil usaha yang diperoleh. Misalnya, jika usaha mendapatkan keuntungan yang besar, maka keuntungan yang diberikan juga akan lebih besar. Sebaliknya, jika keuntungan usaha menurun, maka jumlah yang dibagikan juga akan menyesuaikan. Karena itu, sistem bagi hasil dianggap lebih adil karena keuntungan dan resiko dibagi bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing. Jika tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan secara pasti tanpa melihat kondisi usaha yang sebenarnya. Selanjutnya ada landasan syariah. Sistem bagi hasil tidak dalam koperasi syariah tentunya tidak diterapkan tanpa dasar. Sistem ini memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Al-Quran, dalam ajaran Islam. Dasar pertama berasal dari Al-Quran, salah satunya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29 yang mengajarkan bahawa transaksi ekonomi harus melakukan secara suka sama suka dan tidak boleh merugikan pihak lain. Kemudian terdapat juga dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah. Dan selain itu terdapat juga ijma' ulama yang menyepakati kebolehan praktik kerjasama usaha yang menguatkan sistem bagi hasil. Landasan lainnya adalah fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000 tentang mudharabah dan fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah. Semua landasan tersebut menegaskan bahawa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara adil, transparan serta bebas dari unsur riba, gharar dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Selanjutnya ada prinsip-prinsip bagi hasil. Dalam penerapan sistem bagi hasil memiliki beberapa prinsip yang penting yang harus dijalankan. Adapun prinsip yang pertama adalah keadilan. Artinya setiap pihak memperoleh hak sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dan yang kedua adalah prinsip transparansi. Semua informasi mengenai modal, keuntungan dan pembagian hasil harus disepakati secara terbuka. Adapun yang ketiga adalah amanah atau kepercayaan. Pengelola usaha harus menjalankan usaha dengan jujur dan tanggung jawab. Prinsip yang keempat adalah kerjasama atau kemitraan. Kooperasi dan anggota harus saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah pembagian risiko. Dalam sistem syariah, risiko tidak dibebankan
kepada satu pihak saja, tetapi tanggung bersama sesuai kesepakatan. Kelima, prinsip ini menjadi fondasi utama agar sistem bagi hasil dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Adapun mekanisme dan distribusi bagi hasil, pelaksanaan sistem bagi hasil dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah menentukan akad dan nisbah. Nisbah adalah persentase pembagian keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak. Tahap yang kedua adalah koperasi menyalur modal kepada anggota yang akan menjalankan usaha. Tahap ketiga adalah anggota mengelola usaha tersebut sesuai dengan rencana yang disepakati. Dan adapun tahap yang keempat, anggota membuat laporan mengenai perkembangan dan hasil usaha yang dijalankan. Dan tahap yang kelima adalah menghitung keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut. Setelah keuntungan diketahui, tahap terakhir adalah membagikan keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal. Dari mekanisme ini kita bisa melihat bahawa koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai pemberi modal, tetapi juga ikut melakukan pembinaan dan pengawasan agar usaha dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, akad dalam sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil terdapat dua akad yang paling sering digunakan, iaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Pada akad mudharabah, koperasi bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan anggota bertindak sebagai pengelola usaha. Dalam akad ini, anggota tidak perlu mengeluarkan modal, tetapi tanggungjawab mengelola usaha dengan baik. Keuntungan dibagi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Namun, jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan dalam akad musyarakah, koperasi dan anggota sama-sama menyatakan modal untuk menjalankan usaha. Karena keduanya sama-sama menanam modal, maka keuntungan maupun risiko juga dibagi sesuai dengan koperasi yang telah disepakati. Kedua akad ini menunjukkan adanya kerjasama yang kuat dan pembagian hak serta kewajiban yang seimbang antara para pihak. Manfaat sistem dan bagi hasil. Sistem bagi hasil memiliki banyak manfaat dari sisi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, sistem ini dapat menghindari masyarakat dari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Selain itu, sistem bagi hasil juga mampu menciptakan kehadiran karena keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha yang sebenarnya. Sistem ini juga mendorong anggota untuk lebih produktif dalam menjaga usaha, karena semakin baik usaha yang dijalankan, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh. Bagi pelaku UMKM, koperasi syariah dapat menjalankan sumber pembiayaan yang membantu perkembangan usaha mereka. Sedangkan dari sisi sosial, sistem ini mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan dalam koperasi. Dengan demikian, manfaat yang diberikan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Adapun yang terakhir, tantangan dan kesimpulan. Meski memiliki banyak kelebihan, sistem bagi hasil juga menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan. Salah satu tantangan yang masih sering ditemui adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep koperasi syariah dan sistem bagi hasil. Selain itu, transparansi laporan keuangan juga menjadi tantangan karena pembagian keuntungan harus didasarkan pada data yang benar dan dapat dipercaya. Terdapat juga risiko. Tantangan lainnya adalah biaya pengawasan yang cukup besar serta persaingan dengan lembaga keuangan yang lain menawarkan layanan yang lebih cepat dan praktis. Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat kita simpulkan bahawa sistem distribusi bagi hasil merupakan ciri khas koperasi syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, amanah dan kemitraan. Jika diterapkan secara profesional dan sesuai syariat Islam, sistem ini dapat meningkatkan kesejahteraan anggota serta dukungan pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja?